Baik Ibu, perkenalkan ya Bu ya, saya Bidan Cindy Septiana, saya bidan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya data terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Bu. Atas nama Ibu siapa? Ibu Rizka, Ya. Usianya berapa Ibu? 27 tahun, Bu. Untuk keluhan saat ini apa ya Ibu? Saya itu masih bingung, Bu, tentang persiapan persalinan itu bagaimana ya, Bu? Oh iya, baik. Baik Ibu, nanti saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya persiapan rencana persalinan ya Bu ya. Sebelum saya mulai penjelasan, saya izin menjaga privasi dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Iya, Bu, silakan. Ibu. Baik Ibu, saya sudah selesai menjaga privasi dan juga mencuci tangan. Saya mulai menjelaskan ya Bu. Di sini saya menggunakan lembar baik ya Bu. Nah, di sini pentingnya persiapan rencana persalinan, yaitu yang pertama itu untuk mempersiapkan rencana kelahiran, termasuk mengidentifikasi penolong dan tempat bersalin. Terus mempersiapkan keperluan yang perlu dibawa selama bersalin, kemudian merencanakan tabungan untuk mempersiapkan biaya persalinan. Nah, yang pertama itu menentukan tempat persalinan. Baik Ibu, untuk tempat persalinan itu ada rumah sakit, PRS, kemudian ada klinik dan juga PMB ya Bu ya. Jadi untuk Ibu nanti maunya tempat persalinannya di mana ya Bu ya? Sepertinya di PMB saja, Bu. Oh iya, baik. Kemudian untuk memilih tenaga kesehatan terlatih. Nah, Ibu kan sudah tadi pilihnya di PMB ya Bu ya. Berarti itu yang penolong tenaga kesehatannya itu adalah bidan. Nah, Ibu juga selain bidan yang pertama, mempersiapkan bidan yang penolongnya, Ibu juga mempersiapkan pengganti bidan yang pertamanya ya Bu ya. Kemudian bagaimana menghubungi bidannya. Nah, Ibu ini sudah mempunyai nomor bidan yang akan menolong Ibu sehari-hari. Sudah, Bu. Oh iya, baik. Ini sangat penting dipersiapkan ya Bu ya, agar Ibu itu mudah untuk berkomunikasi. Kemudian untuk masalah transportasi ke tempat persalinannya. Nah, ini juga ini sangat penting untuk dipersiapkan ya Bu ya. Karena nanti jika Ibu tiba-tiba itu ingin melahirkan, itu sudah siap untuk transportasi atau kendaraannya. Untuk kendaraannya nanti Ibu ingin menggunakan apa Ibu? Mobil saja, Bu. Oh iya, baik. Kemudian siapa yang akan menemani pada saat persalinan? Nah Ibu, biasanya yang memberi support system pada Ibu bersalin itu kebanyakan itu suaminya ya Bu ya, tapi juga bisa keluarganya, ditemani oleh keluarganya. Nanti ibunya mau ditemani oleh suaminya atau keluarganya seperti itu Bu? Suami saja, Bu. Oh iya, baik. Kemudian berapa banyak biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut. Nah, Ibu dapat mendiskusikannya dengan saya Ibu ya, bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut. Bisa dengan tabungan Ibu bersalin atau tabulin, sehingga dapat menabung setiap periksa hamil, atau dengan biaya jaminan kesehatan atau jam persal, atau jaminan kesehatan masyarakat atau jam kesmas, atau dengan BPJS, atau juga dengan yang lainnya ya. Kemudian yang berikutnya itu siapa yang akan menjaga keluarganya jika Ibu sedang melahirkan. Nah, jika Ibu itu punya tanggungan di rumah atau memiliki anak kecil, atau Ibu punya anak sebelumnya seperti itu, Ibu penting mempersiapkan siapa yang akan menjaga di rumahnya seperti itu ya Bu ya. Ini ibunya kehamilannya itu berapa Ibu? Yang pertama, Bu. Berarti Ibu tidak ada tanggungan ya Bu ya untuk menjaga di rumah. Berikutnya itu untuk pembuat keputusan. Nah, biasanya yang membuat keputusan utama dalam keluarga itu siapa ya Bu? Suami saya, Bu. Oh iya, baik. Kemudian ini ada tempat persalinan itu meliputi di mana Ibu akan melahirkan seperti tadi ya Bu ya. Terus di mana akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan, bagaimana cara menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan, bagaimana menjatuhkan dana jika terjadi kegawat daruratan, bagaimana cara mencari donor, siapa yang direncanakan menjadi donornya. Kemudian berikutnya itu membuat rencana dan pola menabung. Nah Ibu, kan banyak kasus Ibu meninggal karena kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan karena tidak
sempat mencari pertolongan diakibatkan dananya seperti itu ya. Jadi ibu itu penting mempersiapkan tabungannya mulai dari sejak dini seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk peralatan persalinan, nah ini penting juga dipersiapkan. Nah untuk peralatannya itu yang pertama itu 2-3 pakaian tidur yang memudahkan ibu untuk menyusui. Kemudian 2-3 BH menyusui, 3-4 kain panjang atau sarung, baju panjang atau daster, sandal, 4 celana dalam, pembalut ibu bersalin, 2 handuk bersih yang mudah menyerap keringat, kemudian tisu basah dan tisu kering, alat mandi, meliputi sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan sampo. Kemudian minyak penghangat seperti minyak kayu putih atau balsam seperti itu Bu ya. Kemudian ibu juga bisa membawa make up, gurita atau korset, dan juga HP yang sudah diisi pulsa atau kuota. Untuk berikutnya itu daftar peralatan untuk bayi baru lahir. Nah ini penting untuk dipersiapkan, yaitu ibu harus membawa 1 lusin baju dan popok bayi, 2 handuk bayi yang lembut, kain segi 4 atau selimut bayi, kaos tangan dan kaos kaki, 2 waslap, kemudian topi, minyak telon, sabun mandi, sampo khusus bayi, sisir bayi, selendang atau kain gendongan seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk peralatan lainnya yang penting dipersiapkan itu misalnya peralatan makan, obat-obatan dan sebagainya seperti itu ya Bu. Baik Ibu, demikian yang saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Sebenarnya tidak Bu. Oh iya, kalau begitu saya evaluasi sedikit ya Bu ya, mengenai persiapan yang akan dipersiapkan untuk persalinan nanti apa saja ya Bu ya? Itu meliputi tempat persalinan, transportasi, dan biaya. Oh iya, baik, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya. Kalau begitu saya cukupkan ya Bu ya. Nanti jika Ibu ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa datang lagi ke sini ya Bu ya. Oh iya Bu, saya pamit pulang dulu ya Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Mari Bu. Ya Bu, saya antar Bu, mari.